Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Semoga Bapak Ibu di rumah semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan beribadah, merayakan akan segala kasih karunia dan berkat Tuhan. Dalam sebuah perayaan di hari Minggu ini kita mau memberikan segala yang terbaik bagi junjungan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai untuk Dia. Sebagai keluarga di dalam Tuhan kita mau memuji Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini. Haleluya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Baik, yang kedua, serikatmu tetap teguh. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu segalanya dipuji disembah. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah nas pembimbing dalam ibadah kita terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, saat ini kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati menghadap Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya.
Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, dengan penuh menyesal dan malu, karena kami bukan saja adalah ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas, tetapi kami juga adalah manusia yang berdosa, yang dalam hidup kami sering mendukakan dan melukai hati-Mu Tuhan. Baik dalam kata, dalam rasa, dan juga dalam perbuatan, serta sikap dan tingkah laku kami. Baik melawan kehendak-Mu, menyakiti hati-Mu, tetapi juga dalam kehidupan bersama dengan sesama, kami juga tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Ya Aba, ya Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan memohon biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan, dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu Matius 3 ayat 8 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu sebagai rasa syukur, mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Kita menyatakan kasih dan salam kudus kita kepada keluarga kita, saudara kita, sesama kita. Oh, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita menyambutnya dengan kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita dapat berjalan dalam hidup ini seturut kehendak-Nya. Kita boleh dijaga, dilindungi oleh firman-Nya, dan boleh dipimpin di dalam kebenaran-Nya. Mari kita angkat pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala hal di dalam dunia ini memang memberikan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan dan kepastian, bahwa bersama dengan Tuhan, denganmu, bagimu, tidak ada yang mustahil. Karena Engkau sungguh adalah Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang mampu melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan sungguh kami percaya bahwa hidup kami pun terus akan ada di dalam penyertaan-Mu dan dalam pimpinan-Mu. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ada kesempatan sekali lagi kami akan renungkan firman Tuhan. Dan itu kami memohon biarlah Roh Kudus yang sudah mengilhami bahkan memberi inspirasi atas kami. Bagi setiap kami karunia Tuhan tolong terangi hati pikiran kami. Agar kami memahami dan menghidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan semua jemaat-Mu yang sungguh-sungguh ada dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Perikopnya Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Ia lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Itulah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah jemaat yang mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita saat ini sungguh menarik. Dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7. Dengan tema upah keberanian maju bersama Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ada 3 hal yang akan kita renungkan dari tema dan bacaan minggu ini. Yang pertama bahwa hidup ini harus berani dan harus berani hidup. Kan begitu ya, hidup ini harus berani dan harus berani hidup. Yang kedua bahwa keberanian kita harus karena bersama Tuhan. Ya, keberanian kita itu harus, tapi bersama Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, keberanian kita yang bersama Tuhan itu pasti mendatangkan upah. Nah, karena itu dari 3 hal ini kita akan lihat dan kita akan renungkan ya bersama satu demi satu. Mari kita lihat yang pertama bahwa hidup harus berani dan harus berani hidup. Ya. Gus Dur pernah berkata yang harus kita takutkan justru adalah ketakutan itu sendiri. Ya, pastilah ya. Sebab kalau seseorang sudah dikuasai oleh rasa takut, maka itu tidak akan beres hidupnya dalam segala hal apapun. Ya, kalau sudah takut, ya mau kemana-mana aja udah nggak bisa, gitu ya. Dan inilah yang sering terjadi. Sebelum ia berjuang, sebelum ia melangkah dan melakukan sesuatu, ya, dia sudah seolah-olah merasa gagal, merasa kalah. Ya. Kemudian apa? Takut juga melaksanakan akhirnya apa? Tugas dan tanggung jawab. Takut mengatasi tantangan dan persoalan di depan. Kemudian juga apa? Takut menghadapi tanggung jawab dan juga resiko serta konsekuensi dari sebuah keputusan-keputusan. Bahkan juga takut tatkala menghadapi kekuatan lawan, musuh. Yang saat ini kita renungkan itulah umat Israel dengan Raja Yabin ya dari Kanaan ya, di mana bangsa Israel sungguh-sungguh melihat pasukan yang dipimpin oleh panglima besarnya itulah Sisera dengan kereta yang sangat besar. Ada 900 kereta dengan jumlah orang yang sungguh banyak dalam ayat 12 dan juga ayat 13. Maka saudara, rasa takut ini jika dibiarkan dapat membuat kita kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan arah. Dan jika itu yang terjadi maka jangan heran banyak orang pun akhirnya sibuk mencari alasan dan cara untuk bagaimana menghindari dari persoalan, menghindari dari rasa takutnya, ketimbang mencoba dan berjuang untuk menyelesaikan masalah. Banyak juga orang sibuk mengasihani dirinya dan berpangku tangan ketimbang menggunakan segala potensinya dan kemampuannya untuk bisa menang dan bisa berhasil dalam segala pergumulan dan persoalannya. Tetapi juga akhirnya dengan ketakutan orang merasa rendah diri dan mulai mengagung-agungkan kekuatan lawan, mengagung-agungkan kebesaran masalah, bahwa rupanya masalah lebih besar. Ya jelas, karena sudah mengalami ketakutan. Ya. Dan inilah yang dialami oleh Barak. Ya. Di dalam ayat 8 dan ayat 9. Ya. Dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, saudara, rupanya Barak ini sungguh orang yang penakut. Begitu ya. Jadi dia katakan kalau Deborah maju aku maju. Kalau Deborah nggak maju aku nggak maju. Nah ini orang yang apa? Cemen, orang yang sungguh tidak tahu kekuatannya betul-betul sesungguhnya adalah potensial. Dia seorang yang diberikan kepercayaan sebagai panglima, sebagai tentara, sebagai prajurit, bahkan sebagai seorang laki-laki, tapi takut dengan Sisera. Nah, inilah yang terjadi. Maka kalau sudah demikian maka sulitlah hidup seperti itu. Oleh karena itu, seperti apa dan bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi ketakutan itu? Maka hal yang kedua adalah keberanian kita itu haruslah karena kita bersama dengan Tuhan. Memang kita tidak bisa berjuang sendiri.
Tapi kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa kita harus sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan dan mengandalkan Tuhan. Ya, percaya di sini bukan hanya bicara mulut mengaku, tetapi percaya di sini menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah percaya dalam arti mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa karena sadar diri terbatas bahkan sudah berdosa. Ini harus ada. Ya. Bangsa Israel menyadari betapa lemahnya dan terbatasnya mereka. Apalagi mereka sadar karena mereka sudah berdosa. Dan juga mereka tahu karena Tuhan menghukum mereka dengan penindasan selama 20 tahun oleh Yabin, Raja Kanaan. Dan kekuatan senjata perang yang besar yang dipimpin oleh panglima yang ternama itulah Sisera. Kalau kita baca ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, setelah Ehud mati orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset maksudnya di Hagoyim. Nah saudara, ini yang terjadi. Rupanya itu karena memang mereka orang yang sungguh-sungguh jahat. Orang-orang Israel ini sudah ditolong Tuhan, bangkit lagi hakim yang baru. Ya, dan itulah yang terjadi terus menerus. Dan ini dikarenakan karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka tidak punya andalan apa-apa. Dan itulah yang harus terjadi. Ya, itulah yang harus terjadi. Sehingga apa yang dikatakan dengan kesadaran itu, karena mereka sudah terbatas, mereka berdosa, mereka sungguh-sungguh tahu mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat 3, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini dasarnya. Ada seruan, ada doa yang dinaikkan. Ya. Dan memang itulah yang sungguh Tuhan mau. Kalau masalah tidak akan pernah bisa membangunkan Yesus gitu ya. Tapi seruhan orang-orang, doa orang-orang yang percaya kepadanya, itulah yang membuat Yesus mendengar. Karena apalagi dia datang karena sadar dia berdosa, dia datang karena dia sadar dia tidak bisa tanpa Tuhan. Maka Tuhan sungguh-sungguh akan melihatnya, meniliknya, memperhatikannya, bahkan mendengarnya. Dan kita akan mendapat ketenangan. Itulah yang Mazmur 62 katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Bahkan di dalam Yesaya atau Yeremia 29 ayat 12 berkata, jika engkau berseru kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian itu akan nyata kita alami apabila kita serahkan hidup kita. Karena kita sadar kita orang berdosa, kita sadar kita terbatas, kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itulah permulaan kita akan mendapatkan keberanian. Karena disitulah keberanian itu berasal. Hanya dari Dia. Hanya oleh Dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, percaya seperti apa? Percaya dalam arti meyakini akan firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Jadi inilah juga yang kedua yang dilakukan Deborah kepada Barak. Ayat 6-7. Dikatakan Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku, kata Tuhan, akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, kata Tuhan, akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara, rupanya Barak ini sudah mengetahui, sudah sadar bahwa rupanya Tuhan sudah kasih tahu ya, bahwa Tuhan akan menyerahkan Raja Yabin ini, ya, Raja Kanaan ini kepada orang Israel. Tapi
Baraknya takut. Itulah sebabnya dikatakan oleh Deborah, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan? Demikian majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Rupanya apa? Ya, Deborah memberikan semangat, maka beritahu kepada Barak bahwa Tuhan sudah beritahu bahwa kita akan menang. Tuhan sudah akan menyerahkan mereka. Terus kenapa kamu tidak maju? Kenapa kamu tidak bergerak? Nah, inilah yang terjadi. Barak menjadi orang yang penakut. Ya. Nah, maka keyakinan akan firman Tuhan itu juga adalah hal yang membuat kita bisa percaya dan membuat kita apa? Berani. Kenapa? Karena dalam perkataan, dalam firman-Nya ada kuasa. Maka kita harus mengamini bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia berkata sesuatu, maka sesuatu pasti terjadi. Maka itu yang harus kita imani dan amini. Ya. Sama seperti pujian tadi ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya itu, oleh perkataanmu hidupku ditentukan. Bahkan setiap hasil bumi dan segala semesta ini hanya difirmankan olehnya. Ya, dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, apalagi Tuhan berkata bahwa Sisera dengan panglima itu akan kuserahkan kepadamu. Bahkan Raja Yabin, Raja Kanaan itu akan ditaklukkan olehmu. Maka ini harus menjadi keyakinan kita. Jangan pernah takut dan khawatir. Bahwa setiap firman kita harus amini, yakini. Bahwa itu berkuasa dan dahsyat. Dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka dikatakan dalam pujian bagian refnya kan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi saudara, ini hal-hal yang harus disadari. Kita tidak bisa hidup. Dan keberanian tidak akan muncul. Kalau kita memakai logika kita. Ya sudah jelas pasti kalah. Hitung-hitungannya dengan tentara, dengan kereta yang begitu senjata lengkap oleh tentara Kanaan ini. Ya pastilah kecut, tawar hati, gelisah, cemas, takut. Tetapi apa? Kita percaya akan firman-Nya. Bahwa benar. Ya, secara realita kita bisa kalah. Tapi kebenarannya. Bahwa bersama Tuhan kita bisa menang. Amin. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Ada amin Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Nah yang ketiga, percaya seperti apa? Nah yang ketiga adalah percaya dalam arti menyadari bahwa Tuhan itu ada dan hadir menolong di dalam dan melalui apa saja yang ada pada kehidupan kita. Nah ini yang harus ada. Kalau yang pertama tadi kita percaya dalam arti mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan sadar bahwa kita terbatas. Tidak bisa hidup tanpa Dia, bahkan juga sadar kita orang berdosa. Itu harus ada menjadi dasar. Yang kedua, kita percaya dalam arti apa? Meyakini akan firman-Nya, perkataannya. Itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah mengecewakan kita. Perkataan dan firman-Nya ya dan amin. Dan yang ketiga, percaya dalam arti bahwa ada Tuhan yang selalu hadir. Dan Dia hadir dalam segala keadaan apapun menolong saudara dan saya. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan tidak sama dengan meminta jalan pintas dan jalan yang cepat dan mudah, instan. Percaya kepada Tuhan juga artinya berserah sepenuhnya kepada caranya Tuhan dan waktu yang Dia tetapkan untuk menolong kita. Dan ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu dan tidak melulu berupa mujizat-mujizat dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang luar biasa, tidak begitu. Ya, tetapi juga sebaliknya Tuhan bisa hadir dan bekerja berkarya, menolong melalui perkara-perkara yang biasa, perkara-perkara yang sederhana dan alamiah. Tetapi itu akan dahsyat, itu akan luar biasa dan bahkan indah pada waktunya. Wah, itulah yang terjadi. Itu yang harus kita imani. Nah, dalam firman Tuhan ini apa? Sebagai contoh misalnya,
Tuhan menghadirkan seseorang yang tepat untuk mendampingi dan membentuk hidup kita. Dan inilah kehadiran Deborah bagi kehidupan Barak. Ayatnya yang ke-8, 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju aku pun maju, tapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Artinya apa? Barak akhirnya mendapat apa? Ketenangan, mendapat kekuatan karena ada orang yang sungguh-sungguh dapat bersama dengan dia memerangi Raja Kanaan. Dan saudara tahu, itu karena ada Tuhan. Banyak orang bicara ada Tuhan kalau ada mujizat. Padahal orang-orang di sekitar kita, ketika kita ada masalah, mereka mendampingi kita, mereka hadir bagi kita. Itulah sesungguhnya kehadiran Tuhan. Tapi kita merasa itu bukan kehadiran Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan itu kalau kita sembuh gitu. Kalau kehadiran Tuhan kalau kita bisa dapat mujizat gitu ya. Oh tidak saudara. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan ada orang-orang yang mau datang, peduli dan bersama dengan kita menghadapi masalah, menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Itulah cara Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Tuhan bisa memakai segala hal yang ada padamu. Seperti kehadiran 10.000 personil pasukan dari kedua suku Zebulon dan suku Naftali di ayat 10a. Dan itulah yang dikatakan Tuhan kepada Barak melalui Deborah. Bahwa mereka memiliki keahlian dan strategi perang yang handal. Digambarkan bahwa Naftali seperti rusa betina yang terlepas. Kejadian 49, 13-21. Sedangkan Zebulon seperti pangkalan kapal. Ya, seperti Hakim-Hakim 5 ayat 18. Artinya kedua suku ini begitu punya potensi dan Tuhan pakai itu. Karena itu jangan takut. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk menolong. Untuk bisa membantu kita dalam segala hal apapun. Dan ada potensi-potensi yang Tuhan sudah lengkapi. Karena itu jangan pernah kita mengandalkan siapapun. Tapi kita percaya bahwa bersama dengan orang percaya, kita bersama-sama bisa menghadapinya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika melawan Raja Yabin ini. Bahkan Panglima Sisera yang luar biasa itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memakai kesederhanaan kita. Seperti Daud melawan Goliat. Siapa yang menyangka Daud bisa menang? Ya kan? Dari sisi perang, dari sisi strategi, pengalaman, bahkan dari postur tubuh. Ya enggak bisa lah. Tapi apa? Yang ada pada Daud hanya apa? Keahlian melempar alih-alih kan? Keahlian bagi dia untuk apa? Melemparkan batu itu kan? Dengan ketepelnya atau dengan cara yang sederhana itu. Tapi itulah yang Tuhan pakai. Dan akhirnya apa? Goliat pun bisa dikalahkan dan mati. Wah itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian siapa lagi yang Tuhan buat? Seperti Gideon. Ya. Dengan hanya berandalkan 300 orang tentaranya. Kan? Melawan siapa? Melawan tentara Midian. Ya. Yang berjumlah 135.000 orang. Saudara ini luar biasa. Artinya apa? Tuhan bisa hadir lewat kesederhanaan kita. Gak usah pakai banyak-banyak kata Tuhan. Hanya 300 saja. Itu kan bandingkan bagaimana itu. 1:10 ya. Satu orang lawan 10 orang kalau gak salah. 300 enggak mungkin. Lebih malah. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka ini hal yang harus disadari. Kemudian siapa lagi? Tuhan bisa pakai segala alat kelengkapan yang mungkin sederhana. Seperti tongkat Musa. Tapi itulah tongkat yang bisa membuat tulah. Tapi sekaligus bisa membelah ya, air laut Kolsom, air atau laut Teberau. Ya, bisa terbuka, terbelah dua dan bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu. Sehingga bangsa Israel luput dan terselamatkan dari musuhnya itulah orang-orang Mesir. Nah saudara, siapa lagi Tuhan pakai dalam kehidupan setiap anak-anaknya, hamba-hambanya. Ya, kalau kita bisa memperhatikan juga ada ya Tuhan memakai anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? Sederhana saja. Tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan juga bisa pakai siapa? Bayangannya Petrus. Bayangannya aja. Orang datang ke bayangannya bisa sembuh kan. Bahkan juga Tuhan bisa pakai sapu tangannya Paulus kan.
Hanya dikipas-kipas begitu, ya orang bisa sembuh. Artinya hal-hal yang sederhana Tuhan bisa pakai. Yang jelas di sini jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah sangsikan. Karena Tuhan ada dan Dia hadir dalam segala keadaan. Maka kata firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya jangan terlalu melihat jauh-jauh atau tinggi-tinggi. Rasakan saja hari-harimu ketika engkau bangun pagi. Melihat hidup masih ada, ya. Engkau masih melihat keluargamu, engkau masih melihat segala semesta ciptaan Tuhan. Bersyukurlah, itu tandanya apa? Bahwa Allah hadir dan Allah berserta kita. Amin. Bahkan melihat kita bisa sehat, bisa bernafas. Kita masih bisa melakukan aktivitas, bersyukurlah. Bahkan itulah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa aku ada. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Nah Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan pernah kita ragukan dan sangsikan. Tuhan bisa hadir dan menolong kita dengan cara apa saja. Dia bisa mempertajam kepekaan kita untuk mengenal Dia. Dia juga bisa memberi kita semangat, ya, bahkan pengharapan dikala apa? Dikala keadaan sulit dan keadaan susah, termasuk sekarang ini. Kita masih bisa ada, kita masih bisa menikmati apapun. Kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu artinya apa? Ada Tuhan yang menopang. Ya, bahkan kita bisa diluputkan dari kecelakaan, dari maut, dari bahaya. Ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita melakukan segala hal, apa saja Tuhan ada. Bahkan lebih lagi adalah Tuhan bisa memberi kita kasih karunia untuk menerima segala kelemahan dan kesusahan kita. Bahkan bermegah atas kelemahan dan kesusahan kita. Sebagaimana 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, siapakah yang bisa berkata seperti ini? Kalau bukan Tuhan ada bagi dia, tidak mungkin. Maka betapa luar biasanya kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Kalau kita bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa Dia ada dalam apapun kehidupan kita. Maka kita tidak akan pernah takut. Kita mau berjalan kemana, di gelap, berjalan jauh, kita mau pergi kemana saja, kita sadar bahwa Tuhan ada. Amin. Dan yang terakhir, keberanian hidup bersama Tuhan pastilah mendatangkan upah. Keberanian hidup bersama Tuhan pastilah akan mendatangkan upah. Jika kita membaca keseluruhan perikop ini, maka upah yang dialami itu yang pertama adalah bagi Barak, ya. Bagi Barak yang penakut, ya, tidak akan mendapatkan kehormatan dalam peperangan dan perjuangan. Ya, kata Deborah, ya, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Saudara, ya, karena Tuhan lihat Barak ini penakut, maka apa? Kehormatan untuk bisa membunuh, ya, namanya perang, ya, itu dihalalkan gitu, ya, membunuh musuh ataulah, ya, Sisera itu kan, bahkan dikatakan yang membunuhnya ada seorang perempuan, ya, itulah Yael kan, dikatakan di dalam ayat-ayat setelahnya. Sisera pergi dan kemudian apa? Dia berjalan kaki. Ya, dia tinggal di satu tempat, itulah di tempatnya Yael. Dia dikasih sambut baik, kemudian diselimuti, kemudian apa? Ya, Yael mengambil sebuah alat untuk membunuhnya dan akhirnya memang Sisera pun mati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sesungguhnya harusnya Barak yang melakukannya. Tapi Tuhan tidak memberikan itu kepada Barak, tapi justru kepada seorang perempuan. Maka bicara dalam hal ini, kalau kita mau dipakai Tuhan, siapapun Tuhan bisa pakai.
Karena itu jangan pernah Anda merasa dirimu hebat. Karena engkau laki-laki, Tuhan bisa pakai perempuan. Karena engkau mungkin lebih tua, Tuhan bisa pakai anak muda. Karena itu mari jangan berpikir bahwa kita yang baik, kita yang mampu, kita yang bisa. Tapi mari, keberanian itu karena kita sadar. Kita tidak bisa, karena itu kita harus bersama Tuhan. Karena itu jangan takut, dengan Dia, bersama Dia. Kita mampu dan kita bisa, bahkan kita menang. Nah, tetapi bagaimana yang lain? Dikatakan juga bahwa akhirnya umat Israel memiliki pengalaman untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu, bahwa firman-Nya ya dan amin. Ayat 14 sampai 22. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Deborah, bahwa Tuhan akan menyerahkan ya Raja Yabin termasuk Sisera itu kepadamu, dan itu terjadi. Kemudian apa? Tuhan katakan bahwa yang mendapat kehormatan bukanlah Barak, tetapi siapa? Yael, itulah wanita, perempuan, dan itu juga terjadi. Dan itulah sesungguhnya menunjukkan bahwa apa? Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah salah, dan tidak pernah meleset. Dia adalah firman ya dan amin. Karena itu percaya, yakini bahwa kalau Tuhan berkata, maka kita harus imani dan amini. Dan yang ketiga dikatakan, orang Israel semakin berkuasa dan memiliki keberanian yang besar, menaklukkan dan menang atas Yabin, Raja Kanaan. Ayat 24 kan. Maka saudara, inilah upah keberanian maju bersama Tuhan. Maka sebagai kesimpulannya, hidup harus berani dan harus berani hidup. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Karena memang hidup ini keras. Hidup ini banyak tantangan. Mari kita harus berani hidup dan harus hidup berani, kan begitu ya. Sikap takut, khawatir, ragu-ragu itu adalah penghalang dan juga penghambat untuk kita berkemenangan dalam segala hal. Karena itu harus dikendalikan ketakutan itu dengan hidup berjalan di atas kebenaran, jangan di atas fakta. Faktanya benar, memang secara matematis bangsa Israel bisa kalah. Tapi kebenarannya bahwa ada Tuhan, ada firman-Nya, ada kuasanya yang tidak pernah akan meninggalkan kita, dan itulah yang akan membuat kita bisa menghadapi kemenangan karena Tuhan beserta kita. Dan yang berikut bahwa dikatakan bahwa kalau Tuhan ada, maka jangan pernah takut. Kita justru mengandalkan Dia, bahkan kita berani mengklaim untuk supaya apa? Kita tidak bisa berjalan sebelum Tuhan menyertai dan memimpin kita. Itulah yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan 1:30 ayat 31. 30 sampai 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Bahkan dikatakan juga dalam Ulangan 33 ayat 15. Jika Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, itulah perkataan Musa ya. Jadi Tuhan, Musa sampai begitu dekat dan sampai begitu berani ya untuk berkata bahwa kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak memimpin kami. Itu artinya apa? Kita bisa maju, kita bisa menang, kita bisa berhasil kalau kita maju bersama Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita. Karena itu mari ini menjadi sebuah keyakinan. Bahkan dalam Mazmur 56 ayat 3 sampai 4, Daud sendiri pun berkata di dalam firman ini bahwa apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka jikalau umat Tuhan dalam Hakim-Hakim 4 melalui Deborah dan Barak ini sungguh-sungguh mengalami dan menghadapi segala berkat kemenangan dari Tuhan, maka itu berarti kita pun akan juga mengalaminya. Asalkan apa? Mari kita dekat Tuhan, mari kita bersama Tuhan, percaya kepada Dia. Sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Yang kedua, percaya bahwa kita sungguh-sungguh sadari bahwa Dialah Tuhan yang adalah sungguh berkata, berfirman, dan itu kita amini. Tidak akan pernah berubah, meleset, apalagi mengecewakan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Dia hadir dan ada dalam segala hal apapun. Jangan melihat mujizat-mujizat saja, tapi melihatlah hal-hal kecil. Dia mengirim orang, Dia membuat hati kita bersyukur,
Dia menjaga melindungi kita, masih beri kita nafas. Itulah bagian dari kehadiran Tuhan. Karena itu dengan semua itu kita bisa akan melewatinya. Dan kita akan mampu menghadapi setiap masalah. Karena itu mari kita jangan takut, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dan memberi kemenangan atas kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Meteraikanlah dalam hati kami supaya kami sungguh hidupi. Dan dalam hidup kami di dunia ini kami terus hidup bersama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh melihat Engkau ada dan hadir dalam segala hal. Dan kami boleh sungguh semakin lagi percaya. Dan tidak takut akan apapun. Sehingga kami boleh berkemenangan dari persoalan satu ke persoalan lain. Kami boleh mengalami kemuliaan satu kepada kemuliaan lain. Berkat yang satu kepada berkat yang lain. Karena Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mari kita meresponi, menyambut segenap firman Tuhan ini dengan mengucapkan pengakuan iman. Karena itu saya undang kita berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita meresponi akan pengakuan iman ini dengan memberikan syukur dan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawari 29:13-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk persembahan. Dilanjutkan dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh Engkau perkenankan kembali untuk memberikan dan mengembalikan berkat Tuhan dari sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh diberkati Tuhan dan kami sampaikan persembahan ini sebagai wujud syukur kami. Berkenanlah Tuhan menerimanya, berkenan Tuhan memakai dan berkenan Tuhan memberkati. Berkati seluruh majelis yang mengelola persembahan ini dan juga berkati seluruh jemaat yang sudah memberi dalam hidup rumah tangga, pekerjaan dan segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat ini kami bersama-sama sehati membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, misi dalam negeri luar negeri,
Tuhan memberkati khususnya bagi hamba-Mu Pak Pendeta Charles Omatan di Kamboja dengan keluarga dan tim di sana. Supaya Tuhan beri semangat, beri kesehatan, dan Tuhan menyertai dan melindungi. Biarlah tanda-tanda heran dan ajaib dari Tuhan ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk segenap negara-negara, bangsa-bangsa yang sungguh mengalami kesuaman rohani. Sungguh Tuhan bangkitkan kebangunan rohani, dan Tuhan tolong supaya ada regenerasi ilahi yang boleh melanjutkan perjuangan misi dan penginjilan itu sehingga bangsa-bangsa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kepadamu untuk bangsa dan negara kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Tuhan baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan tolong secara khusus Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan dan kemampuan supaya mereka dapat menjalani akan seluruh tugas tanggung jawab mereka, peran mereka dengan kinerja dan karya-karya yang terbaik membangun bangsa ini. Kami serahkan juga untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang susah miskin, anak yatim piatu, para janda miskin, orang-orang terlantar, dan orang-orang yang mengalami korban bencana alam, apakah itu banjir, longsor, gunung erupsi, maupun juga dampak dari pandemi virus corona di semua bidang kehidupan. Tuhan, Engkau juga lah yang menolong sehingga masalah ini pergumulannya boleh segera berlalu, khususnya pandemi COVID boleh segera berhenti, dan biarlah Indonesia boleh kembali pulih dan bangkit untuk membangun lagi segala halnya ke depan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan juga Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh majelis dan pengerja di gereja-Mu. Tuhan berkati, baik itu para pendeta dan juga seluruh majelis yang ada dan seluruh tenaga atau pengerja yang ada. Semakin beri hati dan hasrat senantiasa rindu untuk melayani Tuhan, semangat dan antusias untuk berkobar-kobar memberitakan kasih Tuhan dan melayani Tuhan. Engkau berikan segala apa yang Tuhan menjadi kebutuhan dari setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan beri semangat juga untuk tetap bersehati dalam membangun pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan umat-Mu di Pokok Kris Kota Wisata. Kami serahkan juga Tuhan pelayanan kami di lapas atau juga pelayan-pelayan kategorial, pelayan-pelayan yang sifatnya sosial juga Tuhan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah lanjut usia, untuk Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti, Opa Fari Pelealu, Bapak Anwar, Ibu Dorati Ambun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Boru Tobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeang, Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangerubuan dan Ibu atau Eyang Ian Mas Paitela. Tuhan, kami doakan untuk seluruh orang tua kami. Tuhan berkati mereka dengan beri mereka sukacita, damai, sejahtera dan penghiburan. Sehingga di tengah masa tua dan masa lanjut usia ini mereka terus berbuah-buah, mereka terus sungguh-sungguh boleh produktif dan boleh sungguh menjadi berkat, teladan bagi anak cucu keturunan dan seluruh generasi gereja-Mu. Tuhan berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit. Kami topang dan doakan untuk Bapak Sabar Gultom, Tuhan pulihkan. Ibu Selvi Remref untuk Opung Marautur Panggabean di masa tua juga Tuhan yang ada bersamanya memulihkan keadaannya. Dan Ibu Suti Sutompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Mesima Tupang, Bapak Priska Pelealu, adik Michael Tirta Winata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Pendeta Nikodemus Sabudin, Opung Cindy, Bapak Sumi Arjo Pakpahan. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan mereka juga pemulihan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Segala makanan, segala obat-obatan diminum, diberkati, dikuduskan. Jadi sarana Tuhan pakai memulihkan, menyembuhkan mereka. Beri pengharapan di tengah kelemahan mereka. Tidak kehilangan dan putus harapan. Tapi benar-benar mereka berserah dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kriakon, Tuhan juga berkati mereka tetap semangat di situasi ini. Biarlah mereka tidak lemah, tidak lesu, tapi mereka sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk terus memberi segenap hidup mereka, karya-karya mereka yang terbaik, untuk boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan juga Tuhan untuk Bapak Ferdinand Lukas, supaya Tuhan buka hati dia untuk sungguh boleh rela menjual atau menyerahkan akan ruko ini, untuk boleh dibeli dan boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan doa kami untuk setiap jemaat yang Tuhan boleh tambahkan usia. Kami topang doakan untuk Ibu Kesina Berutu, Bapak Pendeta Noh Ruku, Ibu Dasin Rina Suteja, Ibu Hertina Wineshari,
dan Ibu Sri Hartati. Oh Tuhan, terima kasih dengan usia yang Kau anugerahkan dan tambahkan. Biarlah juga mereka bertambah-tambah dalam sungguh mencintai-Mu, dalam mengenal-Mu, dan juga dalam hidup berserah penuh untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka diberkatilah studi, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah pelayanan, diberkatilah pekerjaan, dan diberkatilah masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dan serahkan akan seluruh jemaat Tuhan, bahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukan dan menghidupi firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh berani maju bersama Tuhan di tengah menghadapi segala keadaan dan tantangan dunia ini. Kami tidak menjadi takut, tapi kami berkemenangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami. Kami bawa sampaikan dan alaskan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di ujung ibadah atau di akhir ibadah kita. Mari sebagai pesan gembala, mari kita terus tetap semangat. Kita terus hidup beriman dengan penuh keberanian. Bersama dengan Tuhan kita menghadapi semua tantangan. Dengan kita mengandalkan Dia. Dengan kita sungguh-sungguh mengalami akan kehadirannya dalam segala keadaan apapun. Dan kita percaya kita sungguh akan mengalami berkat dan keberhasilan serta kemenangan dengannya. Mari kita akan pulang. Kita akan diutus dan menerima berkat Tuhan. Kita katakan jangan kita takut. Karena Allah El Shaddai, Dialah yang hadir, Dialah yang menyertai, dan Dialah yang akan memberi kemenangan atas kita. El Shaddai, El Shaddai. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk bersaat teduh, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gembala Majelis menyampaikan selamat hari Minggu, dan mari kita tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.